Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan, di antaranya nikmat kesehatan dan juga waktu luang sehingga kita bisa berjumpa kembali, berkumpul kembali dalam rangka tafaqquh fiddin, mendalami agama Islam. Dan ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan tidak kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita paham hal seperti ini, kebaikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada kita semua agar kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tersampaikan, terlimpahkan kepada Nabi besar yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan juga para sahabat beliau dan juga seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak, dan semoga kita semua juga termasuk di dalamnya. Amin. Para jamaah, ibu-ibu yang saya hormati, saya muliakan, pada pertemuan pada pagi hari ini akan kita bahas sebuah buku yang baru atau buku yang kecil, kalau bahasa Arabnya Kutayib. Ya sudah dapat semua atau belum ini? Barusan saya share. Sudah nggih. Itu tadi saya share yang berbahasa Arab, berbahasa Indonesia. Ada yang berbahasa Arab dan juga ada yang terjemah. Ya, karena jenengan semua bisa bahasa Arab, sepertinya ini kita kajiannya juga bahasa Arab mawon. Kita baca yang bahasa Indonesia itu untuk memudahkan kita semua nggih, barangkali jenengan kalau ada catatan bisa juga mencatat di bukunya. Buku ini judul aslinya adalah Asyru Qawaid fil Istiqomah, 10 prinsip untuk menggapai istiqomah, 10 kaidah dalam istiqomah. Nama penulisnya adalah Syekh Ad-Doktor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr. Namanya Syekh Abdul Razak. Pernah dengar atau pernah tahu jenengan? Siapa yang sudah pernah mendengar nih? Ada nggih? Atau belum? Beliau Syekh Abdul Razak, Profesor Dr. Abdul Razak. Bapaknya ulama, anaknya ini Abdul Razak juga seorang ulama.
Beliau adalah salah satu pengajar di Universitas Islam Madinah dan juga beliau seorang dai. Beliau berdakwah di kota Makkah, Madinah, dan juga negara-negara yang lain, termasuk di Indonesia juga sama. Beliau juga berdakwah di Indonesia. Begitu juga di negara-negara yang lainnya. Ini nanti ada sedikit penjelasannya tentang biografi beliau. Saya mendownload yang berbahasa Arab dan juga saya mendownload yang berbahasa Indonesia, terjemah dari Ustadz Abu Salma Muhammad. Kayaknya pernah ngisi di sini bukan sih? Pernah ngisi di sini bukan? Kayak pernah gitu. Berapa waktu yang lalu, belum lama gitu. Kita baca mukadimah dari beliau yang halaman 4, kata pengantar halaman 4. Saya baca yang langsung itu. E-book yang ada di hadapan pembaca ini adalah risalah. Risalah itu tulisan ringkas atau buku ringkas yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Abad Al-Badr Hafidahullah, yang berjudul Asyru Qawaid fil Istiqomah, yang kami terjemahkan dengan judul 10 kaidah meraih istiqomah. Saya sengaja menerjemahkannya karena saat membacanya begitu banyak manfaat dan faedah di dalam risalah yang ringkas ini. Sebenarnya bukunya ringkas tapi faedahnya sangat besar, sangat banyak. Selain itu juga karena adanya permintaan dari sejumlah kawan dan sahabat agar kutayib, ya kutayib itu artinya buku kecil, buku yang sedikit halamannya, agar buku ini bisa diterjemahkan sehingga faedahnya bisa lebih meluas dan bisa diajarkan pada seluruh kalangan. Kalau orang-orang di Indonesia tentu bisa bahasa Indonesia. Seperti biasanya selaku manusia biasa, tidak ada yang terlepas dari kesalahan, kekeliruan. Jadi beliau minta saran. Intinya buku ini secara ringkasnya terdapat faedah yang besar meskipun bukunya ringkas. Kita baca daftar isinya di halaman 6. Di halaman 6, di situ ada biografi syekhnya, nanti kita baca juga. Ini ada kaidah yang pertama dalam istiqomah. Istiqomah adalah anugerah ilahiyah, ini pemberian dari Allah, dan karunia rabbaniyah, ini pemberian dari Allah juga. Yang kedua, menetapi manhaj dan jalan yang lurus, yakni seorang yang dia hendaknya senantiasa memegang erat dengan manhaj dan jalan yang lurus, maksudnya agama Islam. Kaidah yang ketiga, pokok istiqomah, inti istiqomah adalah istiqomahnya hati. Yang keempat, istiqomah yang dituntut dari seorang hamba adalah as-sadat, bersikap lurus. Jika ia tidak mampu maka ia muqarabah, mendekat. Hendaknya seorang kan memang harus benar-benar standar mengikuti agama Islam. Kalau enggak bisa maka dia berusaha mendekat dengan sedekat-dekatnya. Yang kelima, istiqomah itu melibatkan ucapan, perbuatan, dan niat. Ada kaitannya istiqomah, hati, perbuatan, dan perkataan. Yang keenam, istiqomah tidak akan terwujud kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, dengan billah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, serta di atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, wajib bagi seorang hamba sebesar apapun istiqomahnya agar tidak bersandar kepada amalannya. Hendaknya dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, istiqomah di dunia membuahkan keistiqomahan ketika meniti di atas sirat di hari kiamat. Nanti di hari kiamat ada namanya seorang harus melewati sirat, jembatan. Istiqomahnya dia di dunia itu yang
mempengaruhi bisa atau tidaknya dia melewati sirat atau jembatan di hari kiamat kelak. Yang kesembilan, penghalang keistiqomahan adalah syubhat yang menyesatkan dan syahwat yang membinasakan. Ini harus dihilangkan dari setiap orang, hendaknya dia tidak terkena syubhat dan tidak mengikuti syahwat. Syubhat bisa dilawan dengan ilmu, dan syahwat dengan kesabaran. Yang ke-10, menyerupai orang kafir merupakan faktor terbesar berpaling dari istiqomah. Ini sekilas tentang pembahasan yang akan kita lalui nantinya. Kita masuk pada biografi Syekh Abdul Razak. Beliau adalah Syekh yang mulia, Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin. Jangan pernah dengar Syekh Abdul Musin napa mboten? Pernah juga nggih? Itu bapaknya Syekh Abdul Razak. Beliau juga ulama yang sudah sangat sepuh ya, sudah sangat tua. Bin Hamad bin Utsman bin Al-Abbad Al-Badr. Kalau di Arab itu masih menjaga keturunan, maka disebut bisa keturunan-keturunan itu masih disebutkan. Ini keluarga siapa dulunya. Barangkali di Indonesia ini kayaknya sebagian besar sudah tidak seperti itu, jadi sekedarnya namanya. Tapi nasab di Arab memang dibanggakan gitu ya. Benar-benar dibanggakan. Al-Badr merupakan keturunan Alu Jalas dari kabilah Utrah, salah satu kabilah Adnaniyah. Ini ada anunya ya, ada sejarahnya. Kakek tingkatan ketiga beliau, Abdullah, yang memiliki lakop gelar Al-Abad, yang pada akhirnya keturunan beliau dikenal dengan lakop Al-Abad, itu kakek ketiga beliau. Nenek beliau putri dari Sulaiman bin Abdullah Al-Badr, keluarga Al-Badr. Beliau lahir di Zulfa namanya, sekitar 300 km dari utara Riyadh ibu kota Saudi, pada Rabu 22 Dzulqa'dah 1382 atau sesuai dengan April 17 April 1963. Berarti umurnya berapa itu ya? Umurnya berarti sekitar 60. Nggih mboten? 60? Kalau misalnya 1960 saja, tinggal 40 tahun tambah 23. Nggih mboten? Ini sekitar 60. Umurnya pas 60 gitu. Beliau tumbuh dan dewasa di desa ini dan belajar baca tulis di sekolah yang diasuh oleh ayah beliau sendiri, karena ayahnya memang seorang ulama. Dan Allahu alam ya, Allahu alam, yang kita dapati itu anak-anak yang dia bisa dibilang cerdas atau mungkin dari sisi agama hafalannya bagus, pemahamannya bagus, seperti itu, berprestasi dan lain-lain, itu memang tidak akan lepas dari keaktifan, campur tangan, peran yang besar dari siapa? Dari siapa? Dari orang tuanya, ayah dan ibunya, ibu dan ayahnya. Jadi seperti itu. Kita amati seperti itu. Misalnya saja, kalau yang terkenal itu yang pernah masuk TV juga, siapa anak kecil namanya? Musa. Pernah dengar? Pernah dengar ya? Musa, diasuh bapaknya Ustadz Laude Abu Hanafi, orang Lombok kalau nggak salah, atau yang sekitarnya. Itu memang peran bapaknya, ibunya luar biasa. Bermain diatur, belajar diatur, memang diatur.
Jadi karena memang itu anak kecil, berarti kalau diarahkan, diatur itu bisa gitu ya, menjadi bisa. Ini tergantung orang tuanya. Dan terkadang memang ada juga mungkin sejak agak dewasa anaknya sudah bisa berpikir, jadinya dia bisa mengarahkan dirinya sendiri kepada kebaikan, ikut kajian, mondok keinginan sendiri dan lain-lain, memang bisa juga. Tapi kalau kita lihat terutama yang sudah jadi ini dari kecilnya memang sudah tumbuhnya biasanya keluarganya seperti itu ya. Maka peran dari orang tua ini yang saya ingin sampaikan itu sangat besar sekali, bapak dan ibunya. Ibu dan bapaknya ini sangat besar, maka hendaknya bapak dan ibu ya, suami istri itu memang dia dituntut untuk yang pertama kali kewajiban mendidik anak itu adalah bapak ibunya sendiri. Kalau disekolahkan itu berikan sebenarnya dititipkan, gimana mboten? Kalau itu dipondokkan, di ma'had, sebenarnya itu kan dititipkan. Hanya saja kalau seorang itu dia mendidik anaknya sendiri, nggak ada masalah, dan itu kewajiban yang pertama sebenarnya kepada orang tuanya, bapak ibunya. Hanya saja bisa jadi orang tuanya ini karena sibuk, misalnya kerja atau ada aktivitas yang lain dan lain sebagainya, ada merawat juga anak yang kecil, nggak bisa ngajar, mungkin dipondokkan atau dititipkan ke sekolah seperti itu. Sebenarnya pendidikan itu pada ayah dan ibunya, ini perlu diperhatikan. Kemudian beliau mengambil pendidikan sampai kepada tingkat doktoral ya. Dalam bidang akidah, beliau adalah salah satu staf pengajar di Islamic University of Madinah, yakni UIM, Universitas Islam Madinah, jurusan akidah sampai hari ini. Barangkali anaknya jenengan atau sepupunya, keponakannya atau tetangganya atau yang dikenal ada yang kuliah di Madinah, nama mboten? Ada nama mboten? Mboten? Oh, di Indonesia hari-hari ini atau beberapa waktu yang lalu, tahun-tahun lalu kan sudah mulai banyak, gitu kan? Banyak yang alhamdulillah diterima di Universitas Islam Madinah. Dan beliau Syekh Abdul Razak salah satu pengajar di sana, salah satu pengajar di Universitas Islam Madinah di bidang akidah. Kemudian beliau menimba ilmu dari beberapa ulama dan masyayikh yang terdepan, diantaranya mereka ada, ini banyak, tentu disebutkan beberapa. Ayah beliau sendiri Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abad Hafidahullah. Jadi Al-Allamah artinya itu orang yang banyak ilmunya, itu sanjungan, pujian. Al-Allamah, kehormatan. Al-Allamah artinya yang banyak ilmunya. Kemudian Fadilatul Syekh Ali Nasir Al-Faqihi Hafidahullah, salah satu ulama. Kemudian Fadilatul Syekh Abdullah Al-Gunaiman Hafidahullah, diantaranya yang besar-besar, yang lain juga banyak. Dan selain mereka, semoga Allah menjaga mereka dan membalas mereka semua dengan kebaikan yang berlimpah. Syekh Abdul Razak Al-Abad memiliki karya tulis yang cukup banyak. Beliau juga bisa dibilang sangat produktif sekali dalam menulis. Jadi beberapa asatidzah atau syekh atau yang lain itu ada yang banyak menulis, ada yang masih sedikit, ya, ada yang kayaknya belum menulis seperti itu. Dan Syekh Abdul Razak termasuk syekh yang beliau itu aktif dalam menulis. Di antara karya beliau Fiqhud Da'iyah wal Azkar, fikih doa dan zikir, Al-Hajj wa Tazhibun Nufus, Tazkiratul Mu'tas, Syarah Aqidah Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, Syarah Hasya Abi Dawud, dan Al-Asarul Masyhur Anil Imam Malik fi Siwatul Istiwa, Al-Qaulus Sadid fi Raddi Alaman Ankara Taqsimat Tauhid, Atufatus Saniyah Syarah Manzumah Ibnu Abi Daud Al-Ha'iyah, As-Sabat Sabatu Aqidatis Salaf wa Salamatuha Anit Taghirat, dan lain-lain. Di antaranya kitab seperti ini. Sebenarnya ini belum disebutkan semua, sangat banyak sekali.
Kalau mungkin saya sebutkan yang masyhur juga, salah satu buku beliau namanya Fikih Asmaul Husna. Ada yang pernah dengar atau ada yang punya? Ada nggak? Pernah dengar? Fikih Asmaul Husna, karya beliau. Kemudian juga buku ini diantara karya beliau tapi nggak dituliskan di sini. Sangat banyak. Jadi buku-buku kecil seperti ini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Di antaranya ini. Mulai 10 sebab untuk melapangkan dada. 10 sebab terhindar dari kemarin penyakit hati atau apa ya. Banyak yang lainnya ya. 10 beliau meringkas seperti itu. Beliau juga memiliki rekaman ceramah baik audio atau video yang tersebar. Saya sangat aktif memberikan ceramah baik di dalam negeri, kerajaan Saudi Arabia maupun di luar negeri seperti Afrika, Asia, Eropa. Jadi kalau para masyayikh yang besar itu memang dakwahnya bukan hanya di desa, kota, antar provinsi enggak, tapi keluar negeri. Dan biasa para syekh sebelum Syekh Rozak dan juga yang lainnya juga seperti itu, aktif dalam berdakwah di luar negeri, Asia, Afrika, Eropa, didakwai semua mereka. Semoga Allah membalas segala amalan syekh dengan kebaikan yang berlimpah, menganugerahi beliau ilmu, amal solih dan umur yang panjang, serta keistiqomahan di dalam mendakwahkan dakwah salafiyah ini. Amin. Itu biografi ringkas dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Kemudian kita lanjutkan masuk pada pendahuluan atau muqaddimah. Ini asli kitabnya, ya, muqaddimah dari asli kitabnya. Hutbatul Hajah, bismillahirrahmanirrahim, yang kita baca tadi, enggak kita baca lagi, innal hamdalillah. Kemudian langsung masuk pada halaman 12, ya, halaman 12. Syekh Abdul Razak mengatakan hafizahullah taala. Jadi karena beliau masih hidup, ya, beliau masih hidup, secara umum biasanya kita mendoakan dengan hafizahullah. Artinya apa? Semoga Allah menjaga dia, menjaganya. Kalau kita doakan rahimahullah, boleh nambahan? Semoga Allah merahmatinya. Boleh nambahan? Boleh nambahan? Jawabnya boleh, ya. Hanya saja secara umum kalau kita ketahui hafizahullah, semoga Allah menjaga dia. Laki-laki hafidhoha Allah, semoga Allah menjaga dia. Yang perempuan secara umum ini biasa dipakai memang bagi orang-orang yang masih hidup, gitu kan. Adapun rahimahullah itu biasa digunakan bagi mereka-mereka yang sudah meninggal. Tapi sebenarnya, ya, kalau secara umum seperti itu, tapi sebenarnya boleh saja kita mendoakan. Nggak ada hubungannya, itu mendoakan kematian bagi dia berarti. Kalau disebut rahimahullah lah misalnya, tidak, ya. Syekh Abdul Razak rahimahullah, loh, kita mendoakan kematian bagi Syekh Abdul Razak? Tidak, kita mendoakan rahmat. Bahkan kita semua itu kan memang mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengapa. Itu sekilas. Tapi jenengan sudah paham ya sebelumnya itu? Hafizahullah, rahimahullah, radhiyallahu anhu. Paham napa dereng sebelumnya? Paham ya? Radhiyallahu anhu itu biasa dipakai untuk mendoakan siapa? Para sahabat. Radhiyallahu anhu, dia laki-laki. Radhiyallahu anha, dia perempuan. Kalau yang banyak radhiyallahu anhum. Jenengan napa belajar bahasa Arab juga? Nggih napa mboten? Masya Allah. Bagi yang mampu, bagi yang bisa ada waktu, bisa belajar itu memudahkan dan memperlancar untuk kita memahami agama Islam.
Nah, Syekh Abdul Razak menjelaskan, tema pembahasan kita di risalah ini, di buku ringkas ini, adalah tentang istiqomah. Ini adalah pembahasan yang besar urgensinya, jadi sangat penting sekali dan mulia kedudukannya. Jadi kita membahas tentang istiqomah, dan itu saya milih beberapa buku, beberapa kutayib. Saya memang ingin bahasnya kitab-kitab yang ringkas dulu, karena kita menyelesaikan kitab atau buku meskipun ringkas, tapi kalau selesai itu barangkali lebih bagus daripada kita bukunya tebel-tebel, nah nggak selesai-selesai, dikhawatirkan ada kebosanan, ya dikhawatirkan. Kayaknya kita tingkatannya ada seperti ini, sama saya panjenengan menyelesaikan satu buku selesai, itu saya kira lebih bagus. Kemudian kita bisa nantinya naik kelas, naik tingkatan, bisa menyelesaikan yang buku-buku yang berjilid-jilid barangkali. Seperti itu. Sepatutnya, hendaknya setiap dari kita memperhatikannya dengan cara memberikan perhatian dan kepedulian terhadap pembahasan yang namanya istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang yang dia mengatakan Rabb kami adalah Allah. Orang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Ini kalau mau dirinci lagi, Rabbuna. Berarti Rabb artinya apa kemarin? Rabb artinya pencipta, kemudian pemilik dan mengatur seluruh alam semesta. Berarti sebenarnya Rabbuna yang telah menciptakan kita, yang telah mengatur seluruh urusan perkara, yang memilikinya, yang menguasainya adalah Allah. Dia adalah yang berhak untuk diibadahi. Itu artinya yang paling barangkali paling cocok, paling pas sebenarnya seperti itu. Enggak hanya Allahu Rabbuna, tapi sebenarnya Rabb kami adalah Allah. Itu perlu dirinci. Rabb artinya Khalik, Malik, Mudabbir. Allah artinya Ar-Razzaq, artinya apa? Yang maha memberi rezeki. Ar-Rahim artinya yang maha menyayangi, mengasihi. Al-Ghafur artinya yang maha pengampun. Allah artinya apa? Kok malah kelewat ya? Allah. Ini nama yang paling utama dari Asmaul Husna. Asmaul Husna semuanya nama-nama terbaik, terindah. Nggak ada yang buruk sama sekali. Tapi nama Allah itu puncaknya, itu yang paling utama. Lah, artinya nopo? Kok malah kelewat ya? Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam buku beliau ketika mensyarah kitab Aqidah Wasithiyah, beliau menjelaskan Allah artinya Zul uluhiyah wal ubudiyah alal khalqi jami'an. Zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi oleh seluruh makhluknya. Satu-satunya zat yang berhak, yang pantas untuk disembah dan diibadahi oleh seluruh makhluknya. Itu arti nama Allah. Ya memang secara umum itu biasanya cuma diterjemahkan Allah, ya bahasa Indonesia A, L, L itu ya. Aha, tapi artinya sebenarnya itu Zul uluhiyah wal ubudiyah alal khalqi jami'an. Satu-satunya zat yang berhak disembah dan diibadahi oleh seluruh makhluk. Berarti ketika seorang yang mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami yang menciptakan kami adalah yang berhak untuk kita ibadahi. Gitu loh sebenarnya maknanya. Paham gak maksudnya? Mengatakan Rabbuna Allah,
Rabbuna Allah, Rabb kita adalah Allah, yakni yang menciptakan kita, dia satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi, kita sembah. Seperti itu. Orang yang mengatakan seperti itu, summastaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah nanti ada maknanya sendiri. Kemudian dia istiqomah di atas hal tersebut. Ini dia meniti jalan kebenaran. Meniti jalan kebenaran, yakni Islam yang lurus ini. Istiqomah. Yang seperti ini, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak khawatir dan tidak pula kesedihan menimpa mereka. Maksudnya mereka tidak khawatir, tidak takut terhadap kematian dan juga hal-hal yang terjadi setelah kematian. Karena Allah akan menolong mereka. Karena orang yang kalau terlalu cinta dunia, ya terlalu cinta dunia itu, mereka takut mati, enggak? Takut mati. Orang yang cinta dunia takut mati, itu benar-benar takut yang luar biasa, bukan sekedar takut, ya benar-benar takut yang luar biasa, takut terhadap kematian. Adapun orang-orang yang istiqomah, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Allah dijadikan tidak takut, dijaga, dilindungi. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Maka makna dari la fala khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran, ketakutan pada diri mereka itu di kematian dan juga setelah kematian, nanti dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak ditimpa dengan rasa sedih, dan mereka enggak sedih terhadap apa yang mereka tinggalkan dari dunia. Karena enggak terlalu cinta dunia. Ya kita wajar, sebenarnya kalau wajar mencintai dunia itu enggak apa-apa. Mencintai hartanya, mencintai rumah, mencintai mobil, kalau wajar itu enggak apa-apa, sewajarnya. Tapi kalau berlebihan tentu tidak boleh. Berlebihan sampai dia mengedepankan harta dunia dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini keliru, ini enggak boleh. Ulaika ashabul jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang seperti ini mereka para penghuni surga. Mereka para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, kemudian mereka istiqomah di atas hal tersebut, konsekuensinya dijalankan, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Kemudian mereka masuk surga, mereka penghuni surga, khalidina fiha, dan mereka kekal di dalam surga. Mereka kekal dalam surga. Jazaan bima kanu ya'malun, itu adalah balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan ini perhatikan, sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, kita pikir lebih dalam ayat-ayat seperti ini, masuk pada bab tadabbur. Kita memahami Al-Qur'an dengan baik dan benar. Kalau kita pikirkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka para penghuni surga, mereka kekal di dalam surga. Sebenarnya ini bukan kalimat yang biasa, bukan firman Allah yang biasa. Kalau kita benar-benar mikir, berarti orang-orang yang seperti ini dimasukkan dalam surga dengan segala kenikmatan, segala kebaikan, apapun yang diinginkan bisa terwujud, dan mereka plus hidup kekal di dalam surga. Ini balasan dari apa yang mereka kerjakan yang tidak seberapa sebenarnya. Karena kalau kita bandingkan antara kita hidup di dunia, katakanlah seorang hidup di dunia sampai umur 70 tahun meninggal misalnya. Saya nggak nakut-nakuti loh ya. Ada yang umurnya mungkin berapa nih, saya juga nggak tahu. Kalau umurnya 60 berarti tinggal bukan nakut-nakuti gitu saya. Misalnya ini orang dia hidup 70 tahun kemudian meninggal. Katakanlah ibadahnya wes dia baru lahir, katakanlah misalnya baru lahir di dunia usia 0 hari langsung nyembah Allah. Masya Allah, anak ajaib. Dia berarti usianya 70 tahun digunakan ibadah. Misalnya plus maksiat 3 tahun misalnya. Berarti 70 kurangi 3, ada 67 tahun misalnya. Misalnya dia ibadahnya luar biasa, orang yang seperti ini. Kemudian dia mendapat ganjaran yang pas, yang sesuai di surga. Di surga harusnya dia masuk surga berapa tahun?
ya 67 juga kalau mau balasan yang pas. Nggih mboten? Itu pun kalau kita cross check lebih dalam lagi, ibadahnya itu ibadah yang baik atau ada kekurangannya, namanya juga manusia. Nggih mboten? Orang sholat terkadang mendapat setengah pahala sholat, terkadang mendapat 1/10 cuman. Takbir Allahu Akbar, waduh kompor, lah kompor banyune isih ora kobong iki. Misalnya, apalagi ibadah seorang yang dia itu penuh dengan kekurangan, masuk surga dengan balasan yang luar biasa. Kalau mau kita katakan, seandainya masuk surganya juga 67 tahun, itu sudah dapat balasan yang sangat berlebih gitu loh maksud saya. Nggih mboten? Balasannya sangat berlebih dibandingkan dengan usaha atau ibadah yang kita lakukan di dunia. Kita sholatnya, kita menjauhi syirik, menjauhi zina, menjauhi bid'ah, menjauhi mencuri dan lain sebagainya. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan ketika seorang dia memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan yang telah disiapkan. Itu nggak ada apa-apanya. Plus kalau dia hidup di surga, dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha, kekal di dalam surga. Ini sebenarnya perbandingannya sangat jauh sekali. Itu buktinya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, kaum mukminin. Makanya ketika ada hadis, barangkali ada yang pernah dengar, nggak ada seorang pun yang mau masuk surga karena apa? Karena amalnya. Apakah engkau juga seperti itu wahai Rasulullah? Iya, aku juga sama seperti itu. Bukan amalku yang masukkan aku dalam surga, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya salah satu penjelasannya, karena kalau dibandingkan tadi seperti itu, sangat jauh sekali perbedaannya. Kalau ditimbang, keburukan kita masih sangat banyak, ibadah kita penuh dengan kekurangan. Kok surganya sangat luar biasa mewah, dengan kenikmatan yang sangat banyak, kenikmatan yang beragam. Itu sangat tidak imbang. Kalau mau berbicara balasannya sesuai, maka amal kita itu bukan memasukkan kita ke dalam surga. Plus kalau kita mendalami lagi, memikirkan lagi, kita ini bisa beribadah, yang menolong kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman, ditolong beribadah, belum lagi melakukan dosa tapi juga diampuni. Kemudian juga dia masuk surga, bukan hanya sesuai dengan waktu dia ibadah, tapi ditambah dengan dia dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dalam surga. Ini balasan yang luar biasa besar. Dari sini salah satu faedah yang bisa kita ambil, barangkali sangat penting sekali untuk sebagai penyemangat kita semua. Maka kita ini harus beribadah di dunia. Kalau memang benar mengharapkan surga, itu kita hendaknya benar-benar maksimal. Butuh kesabaran untuk meraih surga yang luar biasa besar. Itu amal ibadah kita nggak ada apa-apanya. Paham betul maksudnya nih? Paham nggak insya Allah? Maksudnya misalnya perempuan, dia tuh memakai pakaian yang lengkap, dari atas bawah lengkap, tidak menampakkan auratnya di dunia, itu hanya berapa tahun gitu loh ya. Hanya berapa puluh tahun dibandingkan nanti, semoga masuk surga semua kita, amin. Itu di surga sudah nggak terasa itu ya. Beratnya dicaci, dimaki, dimusuhi, itu sudah hilang semua, itu sudah nggak terasa sama sekali. Sholatnya kita ketika dingin-dingin waktu subuh, datangnya kita ke majelis ilmu dibelan-belani, tangi sore subuh masak dhisik supaya bisa hadir misalnya. Ada rambutan seperti itu. Wah, semuanya nonton nggih. Oke. Lagi seperti itu wis umbah-umbah dhisik wis kasih curhat iki malah. Ini kan perjuangan jenengan. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang sempurna di akhirat. Yang seperti itu semoga bisa menjadi bukti bahwasanya kita memang serius
mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nggak hanya ngomong ya di lisan, nggak hanya omdo ini ya. Tapi kita memang benar-benar memberikan bukti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya ada jawabannya. Kalau ditanya bisa menjawab. Nah, yang seperti ini kita maksimalkan karena tadi balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih besar daripada usaha effort yang kita keluarkan. Itu sangat ringan kalau dibandingkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, maka perlu diperhatikan. Jangan hanya perempuan, yang laki-laki ini juga cobanya juga banyak. Misalnya saya ini punya jenggot, ini juga banyak yang nyindir-nyindir sejak dulu. Bahkan sejak kita SMA ini biasa itu di sindiri waktu Idul Adha itu cari cedeng kok dibeleh pisan lah pasti. Ini berjenggot kayak teroris lah seperti itu. Ini banyak yang seperti itu. Alhamdulillah kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan sampai kita meninggal dunia. Nah, itu salah satu motivasi kita kenapa mengambil buku atau pembahasan tentang istiqomah ini. Kemudian dibawakan juga ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Ini juga sama awalnya. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabbuna Allah, yang menciptakan kita, dia satu-satunya berhak untuk disembah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah di atas hal tersebut. Konsekuensinya dijalankan. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepada mereka para malaikat seraya mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut, janganlah kalian khawatir dengan kematian atau setelah kematian, karena Allah akan menolong kalian. Seperti itu maknanya. Wa la tahzanu, dan jangan kalian bersedih meninggalkan harta dunia yang sudah kalian kumpulkan, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannah, tapi bergembiralah kalian semua dengan surga. Ini sudah disiapkan surga. Allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian. Bagi orang-orang yang istiqomah, nggak main-main balasannya surga Allah Subhanahu wa taala. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindung-pelindung kalian baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala melindungi orang-orang yang istiqomah di dunia dan di akhirat. Adapun ujian, hukum sebab akibat tentu harus ada. Memang ada. Dan itu adalah agar kita naik kelas dalam keimanan kita, ibadah kita, menuntut ilmunya kita, supaya naik kelas. Kalau seorang bisa menghadapi ujian dengan kesabaran, ketulusan, keikhlasan, berdoa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keimanannya membaik, ibadahnya membaik dan lain sebagainya. Allah yang akan menjaganya. Walakum fiha ma tastahin anfusukum. Dan di dalam surga kalian bisa menginginkan, mengharapkan apapun yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian. Ini apapun ini bisa diraih di dalam surga. Walakum fiha ma tad'un. Dan juga kalian bisa mendapatkan apapun yang kalian minta. Kita minta apapun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga tersebut. Buah-buahnya kutufuha daniyah. Memetik buahnya itu dekat, ini buahnya didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen buah ya bisa makan. Di sana juga ada khamr dan lain sebagainya. Dan itu semua nuzulan min ghafurir rahim, dan itu adalah merupakan hidangan dari Allah Subhanahu wa taala yang Ghafur, Maha Pengampun, dan Rahim, Maha Menyayangi. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala menjelaskan istiqomah bagi seorang hamba itu dapat menghasilkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Istiqomah bagi seorang hamba itu dapat menghasilkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan sebenarnya kalau mau kita katakan,
seorang yang dia berislam dengan Islam yang baik, Islam yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wasallam berserta dengan sahabatnya, maka dia akan bisa merasakan manisnya iman, manisnya Islam. Dan hendaknya kita semua itu berusaha merasakannya, berusaha sampai derajat benar-benar bisa merasakan keindahan, kemanisan, kelezatan dalam menjalankan Islam, sampai derajat seperti itu. Ada yang sampai pernah merasa seperti itu? Yani kita berislam, beragama Islam bukan sekedarnya, tapi pada Islam itu memang kita jumpai ketenangan hati, ketenangan jiwa ketika berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, itu ada rasa ketenangan batin yang luar biasa. Tidak peduli dengan masalah perkara yang lain. Tapi ketika berislam itu ada kenikmatannya, kebaikannya, kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Dan juga seorang dengan istiqomah, dia memperoleh kesuksesan dan kebaikan di seluruh urusannya, di seluruh perkaranya. Kalau memang istiqomahnya benar di atas jalan yang lurus, di atas Islam, di atas ibadah yang benar, di atas akidah yang benar. Karena itu hendaknya bagi seorang yang ingin menasihati dirinya sendiri dan juga menginginkan kebahagiaan agar memberikan perhatian yang besar baik dengan ilmu maupun dengan amalan. Yakni dengan kita istiqomah, kita juga salah satu caranya, metodenya dengan kita menuntut ilmu, kemudian mengamalkan ilmu yang kita dapati. Intinya seperti itu. Misalnya kita biasanya sering memberikan contoh-contoh ringan. Misalnya kita kan sudah mengetahui hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil, orang yang pelit adalah dia ketika namaku disebut dan dia mendengarnya, dia mengetahuinya, tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Jadi nama Muhammad SAW ketika disebut, dia tidak bersolawat. Ini namanya orang yang bakhil, celaan, hinaan Rasulullah bagi orang yang seperti ini. Kita kan sudah tahu hadisnya, sudah tahu ilmunya. Yang seperti ini, meskipun seakan-akan hal yang ringan, seakan-akan ini tetap kita amalkan. Dan seperti itu simpel, kita tahu ilmunya, diamalkan. Tahu ilmunya, diamalkan, selesai, beres perkara. Itu cara supaya ilmu kita itu menjadi ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu yang diamalkan. Ilmu yang diamalkan. Itu kita jalankan seperti itu. Begitu juga dengan hal-hal yang lainnya. Dengan hal yang lainnya juga kita berusaha untuk mengamalkan. Kemudian dengan seorang istiqomah itu juga mendatangkan kemantapan, keteguhan sampai meninggal dunia dengan tetap bersandar kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan istiqomah seorang dia bisa wafat meninggal dunia di atas kebaikan, di atas istiqomah, di atas Islam yang lurus, agama yang hak, di atas tauhid. Tentu dengan kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seringkali pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang manusia kepada para ulama, menuntut ilmu, dan juga para juru dakwah serta orang-orang yang soleh adalah yang kaitannya tentang masalah istiqomah dan hakikatnya. Faktor-faktor yang dapat mendukung agar tetap kokoh di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana cara-cara, kiat-kiat supaya kita istiqomah? Biasanya hal-hal seperti itu ditanyakan. Juga pertanyaan-pertanyaan yang lain yang berkaitan dengan pembahasan istiqomah ini. Jadi tidak sedikit orang-orang yang bertanya tentang hal-hal yang kaitannya dengan istiqomah, menunjukkan perhatian kaum muslimin wal muslimat. Ini besar juga dengan pembahasan istiqomah. Dan oleh karena itulah saya memandang, ya, Syekh Abdul Razak mengatakan, saya memandang bahwa sekiranya akan bermanfaat bagi saya dan juga bagi saudara-saudara saya jika saya mengumpulkan kaidah-kaidah penting yang komprehensif, yang mencakup
tentang pembahasan istiqomah ini. Jadi dari banyaknya orang yang bertanya tentang istiqomah, beliau melihat hal ini sepertinya perlu saya buatkan buku kaidah bagaimana caranya kita istiqomah. Makanya beliau menulis buku ini sehingga dapat menjadi penerang dan juga bimbingan bagi kita setelah menelaah perkataan dan ucapan para ulama. Yakni beliau Syekh Abdul Razak ketika membuat buku ini bukan sekedar langsung nulis, tidak, tapi beliau juga mencari referensi-referensi dari perkataan para ulama. Yang pertama Al-Quran, kemudian hadis-hadis Rasul, perkataan para sahabat, perkataan para ulama, seperti itu. Itu sumber di dalam Islam. Dan saya akan paparkan 10 kaidah utama tentang istiqomah di dalam risalah atau buku yang ringkas ini, yaitu kaidah-kaidah penting yang dibutuhkan oleh setiap diri kita yang mau tidak mau harus memperhatikan hal ini. Dan hanya kepada Allah saya meminta pertolongan dan memohon taufik hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mukadimah dari Syekh Abdul Razak Hafidhahullahu Subhanahu wa Ta'ala, tentang beliau membawakan dalil Al-Quranul Karim bahwasanya istiqomah hal yang penting. Orang yang istiqomah di atas tauhid, di atas akidah yang benar, di atas ibadah yang benar, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya. Dan beliau juga termotivasi menulis buku ini karena banyaknya orang-orang kaum muslimin yang mereka punya perhatian yang besar dengan istiqomah, tapi banyak yang belum paham barangkali, karena banyak pertanyaan yang masuk kepada beliau. Akhirnya beliau membuat buku ini dengan mencari referensi dari Al-Quran, Sunnah, perkataan para ulama, supaya buku ini memang ditulis dengan ilmiah, ya, berdasarkan ilmu, bukan sekedar ngarang, bukan asal-asalan, seperti itu. Kemudian kita masuk pada kaidah yang pertama. Istiqomah itu adalah anugerah ilahiyah dan karunia rabbaniyah. Istiqomah adalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringkasnya seperti itu. Istiqomah itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah itu yang memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat di dalam kitabullah Al-Quran bahwa Allah melekatkan kata hidayah menuju jalan Allah yang lurus kepada dirinya. Yakni Allah melekatkan hidayah, jalan yang lurus itu yang memberikan Allah. Dan bahwa segala urusan itu mutlak berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada sesuatu yang terluput dari ilmunya Allah. Enggak ada sesuatu yang terluput dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Maka segala sesuatu kalau itu terjadi atau tidak terjadi pasti dengan kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan perinciannya, gitu kan? Sudah kita bahas pada pembahasan apa kemarin? Pembahasan tentang takdir. Apa rukun takdir? Ada 4. Coba kita murojaah nih, mumpung ada kaitannya. Pertama, mengimani mengimani apa? Beriman pada takdir mencakup 4 hal, 4 poin. Yang pertama, mengimani ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengimani catatan apa? Catatan takdir. Yang ketiga, mengimani kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mengimani apa? Penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dihafalkan, ya, dihafalkan di murojaah. Dan ini juga ada kaitannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah memberikan kesesatan kepada siapa yang Allah kehendaki. Perhatikan ini supaya kita tidak salah paham. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yahdihillahu fala
mudillalahu. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Kalau seorang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun tidak ada yang bisa menyesatkannya. Tentu ini ada hukum sebab akibat. Kita katakan bahwasanya orang yang diberikan hidayah itu karena memang dia pantas mendapatkan hidayah tersebut. Orang yang memberikan hidayah itu memang orang yang dapat hidayah, orang yang dapat hidayah karena dia memang pantas untuk mendapatkan hidayah tersebut. Misalnya panjenengan semua, walhamdulillah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah taufik, hidayah irsyad, sehingga jenengan bisa hadir di majelis ilmu sekarang. Ini jenengan tiba-tiba dari rumah itu awalnya duduk-duduk di kursi, tiba-tiba celing hadir di majelis atau ada usaha. Nah, usahanya tadi sebelum bangunnya sebelum subuh sudah umbah-umbah lah, masak, persiapan dan lain sebagainya banyak, gitu kan? Nah itu loh maksudnya, orang yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu memang orang yang pantas diberikan hidayah. Ada usaha-usaha, karena di dunia berjalan hukum sebab akibat, tidak begitu saja. Dan sebaliknya maka pantas. Wa man yudlil fala hadiyalahu. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa memberikan dia hidayah, petunjuk. Ini juga jangan dikira Allah berbuat zalim, wal iyadzubillah. Kita katakan Allah tidak pernah berbuat zalim sama sekali nggak pernah. Allah tidak pernah berbuat zalim. Maka kita katakan orang yang memang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berarti dia memang orang yang pantas untuk disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau kita turunkan derajatnya, orang yang belum dapat hidayah memang dia pantasnya belum dapat hidayah. Nah, seperti itu. Memang itu berdasarkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kebaikan kepada hambanya itu karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyesatkan seorang hamba itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang belum dapat hidayah itu memang pantasnya belum dapat hidayah. Nggak pantas gimana? Orang dia tahu flyer kajian, dia tahu kajian sudah berjalan setahun, tempatnya juga tahu, dekat, banyak waktu luang, nggak ada pekerjaan, seandainya ada, kalau mau diusahakan juga bisa, hanya saja dia tidak hadir ke majelis ilmu, ke kajian. Kan seperti itu kan, kenyataannya itu loh ya. Ini kan sangat nyata, gitu betul. Maka dia belum dapat atau belum diberikan hidayah oleh Allah. Itu karena dia sendiri ya seperti itu. Kita ini ada usahanya, bukan kita dipaksa oleh Allah, gitu betul. Dalam setiap hal kita ini ada usahanya, memang dituntut seperti itu. Maka kita katakan bahwasanya orang yang dapat hidayah memang dia pantas mendapatkan hidayah itu. Ada usaha-usaha. Dan orang yang disesatkan atau yang belum dapat hidayah itu memang orang yang pantas seperti itu. Seperti itu memang. Bukan Allah yang berbuat zalim, tidak. Naudzubillah min dzalik. Tidak boleh punya prasangka, perasaan, keyakinan seperti itu. Ini terlarang, ini tidak diperbolehkan. Tidak boleh suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Makanya termasuk istiqomah ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus memantaskan diri kita untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keistiqomahan. Makanya ada kiat-kiatnya, ada tata caranya, ada usaha-usahanya. Bukan sekedarnya, bukan sekedarnya, nggak ada yang sekedarnya, itu kayaknya nggak ada di dunia ini. Jangankan kita orang-orang mukmin, muslim, agamanya Islam, orang kafir aja tahu hukum sebab akibat. Mereka kalau pengen kaya kerja apa?
mereka kerja juga, maka mati-matian kerjanya. Gitu, betul. Jadi mereka tahu hukum sebab akibat. Ya kalau pengen kaya sejak dulu ya kerja. Masa di rumah terus? Ini perlu diperhatikan. Termasuk juga kalau lebih luas kita berikan contoh, orang yang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang memang pantas dimasukkan surga. Adapun orang yang masuk neraka memang dia orang yang pantas dimasukkan neraka. Terkadang kita ini hanya tahu, terkadang kita hanya tahu hasilnya begitu saja. Misalnya kita lihat orang ini tersesat dalam akidah yang keliru, akidah Mu'tazilah, Jahmiyah atau Jabriyah, Qadariyah dan lain sebagainya. Kita taunya kan itu saja, dia tersesat ke situ, gitu kan? Tapi kan kita nggak tahu itu sebelumnya dia pernah ngapain saja, misalnya. Sudah dijelaskan kebenaran, dia menolak, sombong misalnya. Sudah dibenarkan, sudah dibawakan dalil ayat Al-Quran, tapi dia tidak mau menerima. Dia malah mencela orang yang membawakan kebaikan misalnya, dan yang lain sebagainya. Itu kita nggak tahu. Nah gitu ya, makanya kita jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan orang yang masuk surga itu orang yang memang pantas masuk surga dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masuk neraka, diazab, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, itu memang orang yang dia itu pantas masuk neraka, dan itu bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara dua hal itu pasti akan berputar. Ya, antara karunia dari Allah, kalau kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, amal soleh dan lain sebagainya, itu merupakan fadlun minallah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika dia seorang ini diazab, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang namanya Allah berbuat zalim, tidak ada. Tidak ada yang seperti itu. Ini perlu diperhatikan. Kemudian di sini Syekh Abdul Razak membawakan dalil Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna katabna 'alaihim an qatulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum." Dan sekiranya jika kami tetapkan bagi mereka, kami wajibkan kepada mereka itu, bunuhlah diri kalian sendiri atau keluarlah dari kampung halaman kalian, mereka tidak mau melakukannya kecuali hanya sedikit dari orang-orang yang mau untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairal lahum wa asadda tatsbita. Dan sesungguhnya jika mereka mau untuk melakukan pelajaran yang dikaruniakan kepada mereka, tentunya hal itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengokohkan keimanan mereka. Wa idal la atainahum min ladunna ajran azima wa la hadainahum siratan mustaqimah. Dan juga kalau mereka mau melakukannya, pasti kami akan memberikan mereka pahala yang berlimpah, dan juga kami akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Ini syahidnya, intinya pada firman Allah, wala hadainahum siratan mustaqimah. Kami akan memberikan hidayah, petunjuk jalan lurus kepada mereka kalau mereka mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Kalau mereka mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yani ada hukum sebab akibat sebagaimana yang kita katakan tadi. Kita ingin istiqomah, tapi kita menjalankan apa enggak? Syarat-syarat untuk bisa istiqomah, kiat-kiat supaya bisa istiqomah. Itu juga harus kita jalankan, bukan sekedarnya. Bukan berdoa saja kemudian mencukupkan diri, tidak. Tapi ada usaha-usaha yang memang harus kita jalankan. Seperti itu kita hidup di dunia, yang dijalankan ya sunnatullah yang diberikan oleh Allah di dunia, ada hukum sebab akibat, bukan semuanya berjalan atas kehendak Allah saja, sedangkan manusia dipaksa. Tidak ada yang seperti itu. Itu pemahaman apa kemarin? Manusia punya kehendak, Allah berkehendak, manusia tidak. Manusia seperti bulu yang diterbangkan atau seperti wayang yang dijalankan oleh dalang. Pemahaman apa namanya? Kelompok apa ini? Ada Jabriyah, ada Qadariyah. Lah yang ini apa? Kenapa? Kelompok
Jabriyah. Ya ada yang ngomong Jabariyah, tapi sebenarnya kalau bahasa Arabnya itu Jabriyah. Jabriyatun, bukan Jabariyatun, tapi Jabriyatun. Allahu a'lam. Kalau yang mengatakan Jabariyah ya tidak terlalu masalah lah ya. Gak apa-apa, maksudnya juga Jabriyah itu. Adapun kelompok Qadariyah, mereka orang-orang yang meyakini bahwasanya manusia menetapkan takdirnya sendiri. Mereka yang punya kehendak, Allah tidak punya kehendak, atau kehendak Allah itu mengikuti kehendak manusianya. Sebelumnya Allah tidak mentakdirkan, kemudian sesudah kita melakukan, Allah mentakdirkan itu. Itu kelompok Qadariyah, yaitu kelompok Qadariyah yang juga semuanya sama-sama keliru, sama-sama kelompok ekstrim kanan kiri dalam memahami takdir. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengatakan Allah punya kehendak, manusia juga punya kehendak. Allah punya kehendak, manusia juga punya kehendak. Kita menetapkan kehendak ini juga berdasarkan dalil, bukan ngasal ya, bukan sekedarnya, tapi ada dalilnya. Kemudian kehendak Allah ini lebih dominan, lebih kuat daripada kehendak manusia. Terkadang kehendak kita bersesuaian pas dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, terkadang kehendak kita bertentangan dengan kehendak Allah. Yang menang kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jenengan paham nih nggih? Kalau jenengan paham banget, nggak hanya paham banget, ini kita katakan poin yang sangat luar biasa besar dalam ilmu. Karena kaitannya sangat banyak, masalah takdir ini sangat banyak sekali. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan. Makanya di sini Syekh Abdul Razak membawakan surat An-Nisa ayat 66 sampai 69 itu, bahwasanya ketika seorang ingin mendapatkan petunjuk keistiqomahan itu ada hukum sebab akibat. Ya, kita juga harus menjalankan syarat-syaratnya, menjalankan ketentuan-ketentuannya supaya Allah memberikan istiqomah kepada kita. Seakan-akan beliau mau ngomong gitu. Bisa dipahami ini, nggih? Kemudian hidayah halaman 16 itu, hidayah petunjuk ke jalan Allah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah petunjuk itu murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fa ammal ladzina amanu billah wa tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqimah." Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka berpegang teguh dengan keimanan tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam surga, ke dalam rahmatnya, dan juga ke dalam surganya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan mereka hidayah ke jalan yang lurus. Yani murni yang memberikan mereka hidayah ke jalan yang lurus adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap kita dituntut untuk beramal, beribadah, berakidah benar, menuntut ilmu dan lain sebagainya, karena adanya hukum sebab akibat. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim." Ini juga dalil bahwasanya hidayah di tangan Allah saja. Dan Allah lah yang mengajak manusia ke negeri yang selamat, ya, ke negeri keselamatan, maksudnya surga. Allah mengajak, memerintahkan, memberikan jalan yang lurus kepada seluruh orang manusia supaya mereka masuk dalam surga. Dan Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, siratan mustaqimah, ke dalam jalan yang lurus. Ini bukti bahwasanya hidayah itu murni yang memberikan Allah Subhanahu wa taala dengan syarat ketentuan yang berlaku. Kemudian walladzina kadzdzabu biayatina summun bukmun fiz zulumat, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah orang yang tuli, yang bisu, dan mereka berada dalam kegelapan. Ini sudah kondisinya luar biasa susah ini ya. Orang yang mendustakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, ini orang-orang yang kafir, itu kondisinya seperti orang yang tuli, yang bisu, dan berada di kegelapan. Ya, sudah kondisi yang gimana itu ya, susah sekali ya kondisinya. Nggak dapat cahaya, nggak dapat hidayah. Man yasha'illahu yudlilhu wa man yasha'
yaj'alhu ala siratin mustaqim. Dan siapa yang Allah kehendaki, maka Allah akan menyesatkannya, dan siapa yang Allah kehendaki, Allah akan menjadikannya di atas jalan yang lurus. Ini ada hukum sebab akibat. Sebelumnya kalau orang itu mendustakan ayat Allah, lah itu mereka akan diberikan kesesatan. Lah jangan salahkan kecuali dirinya sendiri, karena kita ini senantiasa ada pilihan. Ya, kita ini senantiasa ada pilihan. Maka adanya pahala dari Allah, hukuman dari Allah, azab dari Allah itu sangat pas, sangat benar, sangat cocok. Hukuman itu bagi manusia, pahala ini bagi manusia yang lain, itu memang bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita berikan contoh. Misalnya, kalau ada orang yang mencuri, itu kan sebenarnya diberikan pilihan antara mencuri atau tidak mencuri. Nggih napa mboten? Iya, setiap orang itu seperti itu, ada pilihannya. Bukan pilihannya hanya satu, mencuri. Kan tidak seperti itu. Orang yang mencuri, yaitu pilihannya ada dua, mencuri atau tidak mencuri. Dan dia pilih mana? Gitu loh. Lah dia pilih mencuri kok, makanya diazab. Jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Adil mboten Allah? Maha adil. Bagi orang yang tidak mencuri, berarti juga pilihannya, maka dia mendapatkan pahala kebaikan. Dan itu juga bentuk rahmatnya Allah. Enggak hanya adilnya Allah. Kalau adil ini dibalas dengan sesuai, tapi ini kita katakan rahmatnya Allah, karunia dari Allah, karena balasannya lebih besar daripada perbuatan kita. Paham gak maksudnya? Seperti balasan surga tadi. Orang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dikatakan dari amalnya, sangat nggak pantas kita ini mendapatkan surga yang luar biasa besar. Kita aja beramal dengan bantuan siapa? Dengan taufik pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita dimasukkan surga juga ke dalam surga yang banyak kenikmatannya. Yang berikan juga Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini pertolongan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang melakukan kemaksiatan yang lain. Orang yang berzina, orang yang minum khamr, apakah pilihannya hanya minum khamr? Pilihannya senantiasa dua, minum khamr dan tidak minum khamr. Nah, dia pilih minum khamr, jangan salahkan kalau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan salahkan kalau disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang tidak minum khamr, maka dia mendapatkan hidayah, petunjuk, dapat pahala, seperti itu. Antara ya menuntut ilmu sama tidak menuntut ilmu, itu kan juga pilihan. Ada flyer kajian sudah beredar, mengetahui, di Japri malahan lah. Dia mau hadir atau enggak hadir, pilihannya kan gitu kan. Bukan pilihannya hanya tidur kan enggak gitu. Pilihannya satunya mau hadir, satunya enggak mau hadir, kan seperti itu. Nggih napa mboten? Maka yang hadir dapat pahala, dapat petunjuk, dapat keistiqomahan, itu karunia, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang enggak hadir, ya sudah dapatnya ya enggak dapat ya. Maka semuanya ada pilihannya, hukuman, balasan kebaikan dari Allah itu berdasarkan keadilan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pengen Allah sampaikan, orang-orang yang dia mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tersesat, disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah, karena sebab akibatnya jelas, dia sendiri yang mendustakan. Adapun orang yang dia memilih ayat tersebut, mengimani ayat tersebut, masuk dalam agama Islam, maka Allah memberikannya petunjuk, kebaikan, keistiqomahan, itu juga karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga berfirman, wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seorang, Allah jadikan dia di atas hidayah jalan yang lurus, tentu dengan hukum sebab akibat tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, in huwa illa zikrul lil alamin. Al-Qur'an itu tidak lain adalah merupakan peringatan bagi seluruh alam semesta. Liman syaa minkum an yastaqim. Bagi salah seorang dari kalian kalau mau silakan dia istiqomah di atas Al-Qur'an, di atas jalan yang lurus.
Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Tapi kalian tidak akan mampu menghendaki istiqomah, mendapatkan istiqomah itu kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki jalan yang lurus itu, istiqomah itu bagi kalian. Ini jelas ada hukum sebab akibatnya. Kita berusaha mengamalkan kebaikan, menuntut ilmu, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan hidayah, taufik, pertolongan, istiqomah kepadanya. Adapun yang dia tidak melakukannya atau belum dapat hidayah, yaitu karena hukum sebab akibatnya dia seperti itu memang. Barangkali ini dulu yang bisa kita sampaikan sampai halaman 17. Insya Allah kita lanjutkan halaman 18 pada bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi perjumpaan kita, pergumulan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita lakukan pada pagi hari ini sebagai amalan pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.